Yang saya muliakan Tuan Guru Buya Syakur dan pengacara kita Pak Maman. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini dapat kita berjumpa lagi walaupun melalui udara. Saya sekarang Buya berada di Sabah, sebelah Kalimantan. Jadi perbincangan kita pada hari ini iaitu bertajuk mencari Allah. Begitukah Buya? Ya. Baik. Muslimin muslimat, para pendengar, para penonton YouTube yang dirahmati Allah sekalian. Untuk mencari Allah, Allah itu tidak bertempat. Allah bukan di langit. Allah itu, jikalau kita boleh ungkapkan, wahwa ma'akum ainama kuntum. Wahwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu berada di mana saja kamu berada. Tak perlu mencari Allah di langit. Kalau di bumi pun ada Allah. Yang paling hampir untuk mencari Allah itu, tidakkah kamu lihat pada diri kamu sendiri? Kita tak perlu mencari Allah di langit. Tiliklah kepada dirimu sendiri. Allah itu maha hampir dengan diri kita sendiri. Jadi untuk mencari Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, kenalah dia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, akan binasalah jasad. Jadi kenapa kita nak mencari Allah jauh-jauh? Masuk ke bukit, masuk ke gua, pergi ke Afghanistan, pergi ke Arab. Sedang di bumi kita sendiri, di bumi Indonesia pun ada Allah, di bumi Malaysia pun ada Allah. Kenapa nak pergi cari jauh-jauh? Persoalannya di sini, kita tidak mengenal diri. Apa itu diri? Diri itu umpama baju. Allah itu umpamanya kapas. Baju bukan kapas, tetapi tidak lain daripada kapas. Kita sekarang ini apabila menyebut baju, kita lupa akan kapas. Baju cantik, baju lawa. Sedangkan mana ada baju? Sejatinya baju itu kapas. Apabila kita sudah melihat kapas, sebut baju pun tak apa, sebut celana pun tak apa, kerana kita sudah faham yang baju itu kapas. Kita sebut aku pun tak apa, kerana kita sudah faham yang aku itu bukan aku baju. Aku itu akunya kapas. Jadi Tuan Guru Buya, saya tidak nak mengatasi Tuan Guru Buya kerana Buya guru saya dunia akhirat. Kita diminta berbincang mengenai di manakah Allah. Allah itu fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana kamu hadapkan mukamu, di situ wajah Allah. Persoalannya di sini, kita hanya nampak baju, tak nampak Allah di sebalik baju. Jikalau kita nampak kapas di sebalik baju, kita sebut baju pun tak apa, celana pun tak apa. Janji kita sudah kenal yang baju itu hakikatnya kapas. Seperkara lagi mengenai gelas kaca. Kita menyebut gelas. Tetapi jikalau pecahnya gelas,
pecahnya piring. Kemana pergi piring, kemana pergi gelas? Ternyata ianya kaca. Jadi sebutlah apa pun, janji kita lihat kaca di sebalik piring, lihat kaca di sebalik gelas. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tiliklah pada diri kamu sendiri. Itu saja dulu Yang Mulia Tuan Guru saya Buya Syakur untuk round yang pertama. Terima kasih Buya. Silakan Buya ditanggapi ini beberapa paparan dari Haji Syarif Cik. Ya, saya merasa segan untuk menanggapi. Catatan kaki sajalah. Allah. Just as footnote. Tidak mengatakan catatan kaki sajalah. Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Syahari, saya berbangga sekali hari ini dengan tema atau dengan topik mencari Tuhan. Ini adalah topik besar sesungguhnya. Allahu Akbar. Dan orang yang pertama kali mencari Tuhan dengan segala susah payahnya namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dicari semuanya di gunung, di hutan, sampai melihat matahari, melihat bulan. Ternyata begitu tenggelam, falamma afila qala inni la uhibbul afilin. Tenggelam, gak mungkin Tuhan tenggelam. Dia dengan susah payah mencari Tuhan. Tuhan yang dibuat konsepnya oleh Nabi Ibrahim. Menurut persepsi Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang sudah sangat sempurna. Dan kepasrahan Ibrahim kepada Tuhannya, kepasrahan yang sangat total. Dan kita sebagai umat Islam adalah termasuk pengikut Ibrahim. Dan disuruh oleh Tuhan, kita harus mengikuti ajaran Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh oleh Tuhan, fattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millat Ibrahim. Itulah sebabnya maka Ibrahim disebutkan di setiap sholat hanya dua yang kita ucapkan, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tidak kama barakta ala Sulaiman, tidak kama barakta ala Daud, tidak ala Ibrahim. Karena bagaimanapun kita bersumber dari ketuhanan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia yang telah menemukan Tuhan, bisa menjelaskan Tuhan secara sempurna. Dan kita sampai sekarang diwajibkan untuk menampak tilas. Menampak tilas itu mengikuti jejak. Musim haji itu ke Mekah itu kita wukuf di Arafah, kita muter-muter Ka'bah, kita bolak-balik Safa dan Marwah, kita lempar setan, itu semuanya itu adalah menampak tilas perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu maksudnya. Dan pada akhirnya memang saya sepakat sekali. Jadi akhirnya ternyata itu hanya sebagai satu gambar ilustrasi orang mencari Tuhan. Pada akhirnya kita tidak akan temui Tuhan di gunung, di gua. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Alam semesta dengan diri kita sendiri lebih sophisticated, lebih canggih, ya, adalah diri kita sendiri daripada alam semesta itu. Allahu Akbar. Makanya
ketika kita ingin mencari Tuhan adalah tidak jauh di sekitar kita, ada dalam diri kita. Karena kenapa sesungguhnya kita mencari Tuhan, kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin kenal Tuhan, itu adalah ungkapan-ungkapan yang perlu kita pahami bahwa kita dekat dengan Tuhan bukan dekat jarak. Jarak kita dengan Tuhan tidak jauh. Tidak ada yang lebih dekat lagi kecuali dengan Tuhan kita. Akrabum min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi itu sudah tidak, yang lebih dekat lagi ada, yang nggak ada itu sumber kehidupan urat nadi. Jadi bukan dekat jarak, tapi yang adalah dekat dengan rasa. Jadi rasa kita yang menyadari kita dekat dengan Tuhan. Nah, dari mana rasa itu muncul dengan Tuhan? Adalah rasa kemanusiaan. Karena insan itu mahalul tajalli. Al-insan wal mahalul tajalli. Mawdi'u nazari. Sebagai tempat penglihatanku. Sebagai tempat aku memandang-mandang. Tempat aku bertajalli dalam manusia. Makanya ketika kita mencintai Tuhan, maka pasti kita akan mencintai seluruh umat manusia. Karena pandang bulu sukunya apa, warga negaranya apa, warna kulitnya apa, tidak ada urusan bang dan agama pun tidak ada perbedaan. Selagi kelihatan manusia, pasti kita cintai. Nanti di hari akhirat ada orang yang mencari Tuhan. Kemana-mana sudah masuk gunung, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, nyebrang sungai, nyebrang lautan, sampai meninggal dunia, dia tak jumpa dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Di akhirat ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau mencari aku di lautan, di hutan? Engkau keliru, wahai hambaku. Andaikan engkau datang menyambangi tetanggamu yang sedang sakit, kau bawa obat di situ, menolong dia, engkau sudah bertemu dengan aku. Atau ketika engkau datang kepada temanmu yang meninggal dunia dan engkau ikut menghantar dia sampai ke kuburan, dari dulu engkau sudah bertemu dengan aku. Engkau salah jalan mencari aku di hutan-hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya. Dan demikian terima kasih juga untuk Tuan Guru Haji Syahri Cikwo dari Malaysia. Saat ini sedang di Sabah. Nampaknya kita belum juga akan bergeser dari tanah air ini. Masih tetap di negeri jiran. Dan kali ini saya akan bergabung dengan Tuan Guru Halil Singapura. Halil, iya Tuan Guru Halil dari Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Singapura. Tuan Guru Halil Singapura. Assalamualaikum. Sebentar.